Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita masih diizinkan Allah untuk bersua kembali di acara tausiah yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Subang. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu saja dalam menjalankan ibadah saum ini, kita merasakan ada satu kebahagiaan, di mana kita sudah menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tentu saja di bulan yang suci ini, kita tidak hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja, ibadah puasa, sholat 5 waktu. Namun juga ada sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah yang pasti kita melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baginda SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi." Barang siapa di antara kalian yang berdiri untuk melaksanakan di malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya akan diampuni apa yang telah ia lewati. Tentu saja ini adalah kesempatan emas yang harus kita tangkap, yang harus kita lakukan, melaksanakan sholat tarawih di setiap malam selama bulan Ramadan ini. Begitupun membaca Al-Quran. Baginda di setiap malam kedatangan malaikat Jibril untuk bertadarus, mengulang-ulang kembali, memantapkan kembali wahyu yang sudah dikirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya disunnahkan terus membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sahur dan berbuka. Tentu baginda Rasulullah SAW mensyariatkan sahur tidak sekedar untuk makan atau minum, kemudian tubuh kita kuat untuk melaksanakan ibadah saum. Baginda menyampaikan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Jamaah. Nah kemudian, sahur yang bagaimana yang dikatakan berkah itu? Tentu saja waktunya harus diakhirkan. Karena baginda juga selalu mewasiatkan kepada para sahabat untuk mengakhirkan. Wa akharu, mereka mengakhirkan sahur-sahurnya. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka itu diajjaluhu, mereka mensegerakannya. Kembali ke sahur tadi, berkah itu adalah al-khairu an-numu, kebaikan yang bertambah dan berkembang. Maka dalam sahur itu sesungguhnya ada ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak sekedar menguatkan badan kita. Bahkan di sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda menyampaikan, "La tad'uhu," janganlah kalian untuk meninggalkannya. Ini urgensi sahur yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Dilakukan sebagai sunnah, yang kedua kita akhirkan waktunya. Kemudian berbuka. Ini kebalikan dengan sahur. Baginda menyuruh kita untuk mensegerakan. Manakala sudah masuk waktu azan maghrib, waktu sholat maghrib, maka segeralah untuk berbuka. Nah inilah saat-saat kita merasakan sebuah kebahagiaan dengan sunnah kita mengawalkan, menyegerakan berbuka puasa. Kemudian apalagi jamaah rahimakumullah, yaitu bersedekah. Baginda adalah orang yang paling dermawan di kalangan manusia saat itu. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, bakal lebih kencang daripada tiupan angin. Masya Allah, ini sebuah teladan yang sangat istimewa. Bagaimana baginda Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka kita hari ini sebagai orang-orang yang beriman, orang yang menaati Rasulullah, bersedekah adalah bagian dari sunnah yang harus kita lakukan. Seberapapun yang bisa kita berikan, selama itu bermanfaat buat orang lain, wabil khusus kepada fakir miskin, anak yatim, du'afa. Dan ingat,
Sedekah itu tidak selalu harus diartikan sesuatu yang banyak dan melimpah. Baginda menyampaikan, khairul a'mal adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal itu yang dibiasakan walaupun itu sedikit, termasuk sedekah. Kita nggak banyak bersedekah dengan kemampuan kita, tapi terus continue, istimror, ya, dawam. Ini yang diharapkan. Nah kemudian sunnah berikutnya adalah ketika berpuasa itu kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, juga disunnahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitupun perkataan-perkataan yang tidak baik. Baginda menyampaikan, kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kita selalu berharap, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Ramadan yang istimewa ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin, taufik dan hidayahnya, tidak sekedar menunaikan kewajiban-kewajiban, namun juga kita diberikan kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Masya Allah, tabarakallah, andai kita sempurna menjalankan kewajiban, kita juga dipenuhi dengan sunnah-sunnah yang baginda contohkan kepada kita, luar biasa. Ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bertaburan dengan amal-amal saleh, bertaburan dengan pahala yang Allah siapkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu dan mau untuk mengerjakan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.